Hukum Perjanjian karya Evi Aryani. Bab pengertian perjanjian. A. Pengertian perjanjian. Dalam dunia bisnis perjanjian atau kontrak telah banyak digunakan orang. Hampir semua kegiatan bisnis selalu diawali dengan adanya kontrak atau perjanjian. Pengertian istilah kontrak atau persetujuan yang diatur dalam buku 3 bab kedua KUH Perdata Indonesia sama saja dengan pengertian perjanjian. Dalam tampilannya yang klasik, untuk istilah kontrak ini sering disebut dengan istilah perjanjian sebagai terjemahan dari agreement dalam bahasa Inggris atau overeenkomst dalam bahasa Belanda berdasarkan buku dari Munir Fuadi 2002 halaman ke-9. Memberikan batasan pengertian perjanjian secara lengkap dan sempurna sulit dilakukan. Untuk itu, maka dalam buku ini akan diberikan beberapa pengertian perjanjian menurut pendapat beberapa sarjana. Profesor Sri Sudewi Masikun Sofwan memberikan batasan perjanjian adalah sebagai suatu perbuatan hukum di mana seorang atau lebih mengikatkan diri seorang lain atau lebih lainnya. Profesor Dr. Erwirjono Projodikoro memberikan batasan pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, di mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut. Menurut KRMT Tirti Diningrat SH, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang. Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Menurut definisi perjanjian yang klasik, perjanjian adalah perbuatan hukum, bukan hubungan hukum sesuai dengan bunyi pasalnya, pasal 1313 KUH Perdata yang mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang mengikatkan dirinya dengan satu orang lainnya atau lebih. Dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka akan ada hak akibat hukumnya. Si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi. Menurut definisi yang konvensional, perjanjian bukan hubungan hukum melainkan perbuatan hukum. Dalam buku Sudikno Martokusumo 1996 halaman 103-104. Abdul Qadir Muhammad pada tahun 1986 halaman 77 tidak setuju definisi perjanjian yang terdapat dalam pasal 1313 KUH Perdata karena mempunyai beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Hanya menyangkut sepihak saja, hal ini diketahui dari perumusan satu orang atau lebih lainnya. Kata kedua, mengikatkan sifatnya yang hanya datang dari satu pihak saja, tidak datang dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu adalah saling mengikatkan diri, jadi ada konsensus dari pihak-pihak. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus dalam pengertian perbuatan, termasuk juga dalam tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa atau zakwarneming. Tindakan melawan hukum atau onrechtmatigheid yang tidak mengandung suatu konsensus seharusnya lebih tepat jika dipakai kata persetujuan. 3. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian dalam pasal 1313 KUH Perdata tersebut terlalu luas karena mencakup juga masalah pelangsungan perkawinan yang telah diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud dalam hal tersebut di atas adalah hubungan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dimaksud atau dikehendaki oleh buku 11 KUH Perdata sebenarnya hanya perjanjian yang bersifat kebendaan semata-mata, jadi bukan perjanjian bersifat personal. 4. Tanpa menyebut tujuan. Dalam rumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan untuk mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.
Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang diungkapkan di atas, maka pengertian perjanjian dirumuskan sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Menurut penulis, pengertian perjanjian ini sudah cukup tepat karena dengan demikian dapat menutup kelemahan-kelemahan yang ada dari pengertian perjanjian pada pasal 1313 KUH Perdata. Perumusan perjanjian tersebut maka terkandung unsur-unsur perjanjian sebagai berikut. 1. Ada pihak-pihak sedikitnya 2 orang. 2. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu. 3. Ada tujuan yang akan dicapai. 4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. 5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. 6. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi dari perjanjian. Salim HS menyatakan pula bahwa definisi perjanjian dalam pasal 1313 ini adalah tidak jelas karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian. Tidak tampak asas konsensualisme dan bersifat dualisme. Ketidakjelasan definisi di atas disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Menurut Salim HS 2003 halaman 15. Salim HS memberikan definisi kontrak adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan. Subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan yang telah disepakati. Salim HS 2003 halaman 17. Henry Campbell Black dalam Black Law Dictionary memberikan batasan pengertian. Contract is an agreement between two or more person which creates an obligation to or not to do particular things. Artinya, kontrak adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih. Kontrak tersebut menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian. Black's Law Dictionary 1979 halaman 291. Definisi yang diberikan oleh Henry Campbell Black melihat kontrak sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian. Subekti pada tahun 1983 halaman 1 merumuskan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain untuk di mana dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Abdul Qadir Muhammad pada tahun 1986 halaman 88 mengatakan tentang arti perjanjian yang sah sebagai berikut. Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga isi diakui oleh hukum atau legally conclude contract. Hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan. Hal ini dapat diketahui dari pasal 1233 KUH Perdata yang berbunyi, tiap-tiap perikatan dilahirkan dari perjanjian undang-undang. Hal ini menunjukkan perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Hubungan hukum yang terjadi karena perjanjian ataupun hukum dinamakan perikatan karena hubungan hukum tersebut mengikat, yaitu kewajiban-kewajiban yang timbul dari adanya perikatan itu dapat dipaksakan secara hukum. Jadi, suatu perjanjian yang tidak mengikat atau tidak dapat dipaksakan atau enforceable adalah bukan perikatan. B. Syarat sahnya perjanjian. Perjanjian itu mempunyai 3 macam unsur. 1. Pertama, ialah unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian yang disebut atau essentialia. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakan syarat sahnya perjanjian. Syarat-syarat adanya atau sahnya perjanjian ialah adanya kata kesepakat atau persetujuan kehendak, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan kausa atau dasar yang halal. Kedua ialah unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam, dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Misalnya pada perjanjian jual beli, misalnya
Penjual harus menjamin pembeli terhadap cacat-cacat yang tersembunyi. Unsur ini disebut naturalia. Ketiga adalah unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian yang dinamakan accidentalia. Unsur ini harus segera tegas diperjanjikan, misalnya mengenai tempat tinggal yang dipilih. Dalam buku Sudikno Martokusumo 1996 halaman 104-105. Syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata adalah sebagai berikut. 1. Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian atau sepakat. 2. Adanya kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian. 3. Adanya sesuatu hal tertentu. 4. Adanya sesuatu sebab yang halal. Syarat pertama tentang kesepakatan atau konsensus yang diatur dalam pasal 1320 ayat 1, kesepakatan adalah penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Dengan sepakat atau oleh subekti disebut perideinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat atau setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Subekti 1984 halaman 1. Ada 5 cara untuk terjadinya penyesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan 1. Bahasa yang sempurna dan tertulis. 2. Bahasa yang sempurna secara lisan. 3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima pihak lawan. 4. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawan. 5. Diam atau membisu tetapi asal dapat dipahami atau diterima pihak lawan. Dalam Sudikno Martokusumo halaman 1987 halaman 7. Pada dasarnya, cara yang paling banyak digunakan adalah dengan menggunakan bahasa yang sempurna secara lisan dan tertulis. Kesepakatan yang dicapai tidak boleh karena adanya unsur paksaan atau duang pada pasal 1324 KUH Perdata, penipuan atau bedrock pada pasal 1328 KUH Perdata, dan kekhilafan atau dualing pada pasal 1322 KUH Perdata. Jika suatu kontrak atau perjanjian itu dibuat atas dasar salah satu unsur tersebut di atas, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Ada syarat yang kedua tentang kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Salim HS 2003 halaman 24. Syarat kedua ini berlaku bagi subjek hukum dari perjanjian. Dalam mengadakan kontrak, setiap subjek harus memenuhi suatu kondisi tertentu agar dapat mengikat para pihak yang membuatnya. Jika subjek hukumnya adalah orang atau natur ke person, orang tersebut harus sudah dewasa. Namun jika subjeknya badan hukum atau reh person, harus memenuhi syarat formal suatu badan hukum. Menurut Syahmin AK 2006 halaman 3. Dalam hal ini orang yang dapat membuat perjanjian adalah orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 1330, seseorang dinyatakan tidak cakap untuk membuat perikatan adalah 1. Orang yang belum dewasa. 2. Mereka yang berada di bawah pengampunan. 3. Istri dalam perkembangannya, istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo, Sema Nomor 3 Tahun 1963. Badan hukum atau reh person berarti person atau orang yang diciptakan oleh reh atau hukum, sehingga badan hukum ini dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta melakukan perbuatan hukum seperti manusia, bahkan juga dapat memiliki kekayaan sendiri, menurut Hasanuddin Rahman 2003 halaman 73. Suatu badan hukum memiliki ciri yaitu bahwa harta kekayaan dari badan hukum tersebut terpisah dari kekayaan para pengurusnya. Syarat yang ketiga yaitu adanya suatu hal tertentu atau adanya objek perjanjian. Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi atau pokok perjanjian. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Yahya Harahap 1986 halaman 10.
Prestasi dapat berupa perbuatan positif atau perbuatan yang negatif. Artinya, prestasi dapat berubah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Prestasi harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan dan dapat dinilai dengan uang. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 1332 KUH Perdata, yaitu bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi objek perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata, bahwa barang yang diperjanjikan paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1334 KUH Perdata menetapkan bahwa barang-barang yang akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Yang tidak diperbolehkan adalah memperjanjikan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka. Syarat yang keempat atau terakhir adalah adanya sebab atau kausa yang halal. Pasal 1336 KUH Perdata, suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan mengikat apabila dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang. Pengertian sebab yang halal dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 1337 KUH Perdata yang menyebutkan suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum. Syarat keempat tersebut di atas memiliki persamaan dengan doktrin ketidakadilan. Doktrin ketidakadilan ini, unconscionability, adalah suatu doktrin dalam ilmu hukum kontrak yang mengajarkan bahwa suatu kontrak batal atau dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan manakala dalam kontrak tersebut terdapat klausul yang tidak adil dan sangat memberatkan salah satu pihak. Sungguh pun kedua belah pihak telah menandatangani kontrak yang bersangkutan. Munir Fuadi 2001 halaman 52-53. Posisi tawar-menawar dalam kontrak yang berat sebelah karena tidak terdapat pilihan lain dari pihak yang dirugikan, disertai klausul yang tidak adil dalam kontrak memberikan keuntungan yang tidak wajar bagi pihak lainnya. Alasan ketidakadilan didasari atas dasar sebagai berikut. 1. Tidak terpenuhinya unsur kesepakatan kehendak sesuai pasal 1320 KUH Perdata. Yang kedua, kontrak tersebut melanggar ketertiban umum pasal 1337 KUH Perdata. Yang ketiga, kontrak tersebut melanggar kesusilaan pada pasal 1337 KUH Perdata. Syarat yang pertama dan kedua di atas disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang membuat perjanjian, dan apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian atau kontrak tersebut dapat dibatalkan. Syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian, dan apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian atau kontrak batal demi hukum. Selain ketentuan syarat sahnya kontrak yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka untuk sahnya suatu kontrak juga disyaratkan agar kontrak tidak melanggar unsur itikat baik, kepatutan, dan kepentingan umum serta kebiasaan. Menurut pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, suatu kontrak haruslah dilaksanakan dengan itikat baik. Rumusan pasal 1338 ayat 3 tersebut mengindikasikan bahwa sebenarnya itikat baik bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana syarat yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Unsur itikat baik hanya disyaratkan dalam hal pelaksanaan dari suatu kontrak, bukan pada pembuatan kontrak, sebab unsur itikat baik dalam hal perbuatan suatu kontrak sudah dapat dicakup oleh unsur kausa yang legal dari pasal 1320 tersebut, menurut Munir Fuadi 2001 halaman 81. Dalam praktek, berdasarkan asas itikat baik, hakim memang menggunakan wewenang untuk mencampuri isi perjanjian, sehingga tampaknya itikat baik bukan saja harus ada pada pelaksanaan perjanjian, tapi juga pada saat dibuatnya atau ditandatangani perjanjian. Suhamoko 2004 halaman 4-5. Kontrak tidak boleh melanggar kepatutan dalam artian isi atau substansi kontrak, tidak boleh melanggar asas kepatutan. Kontrak tidak boleh melanggar asas prinsip kepentingan umum karena sesuai dengan prinsip hukum yang universal dan sangat mendasar bahwa kepentingan umum tidak boleh dikalahkan kepentingan pribadi. Jika ada kontrak melanggar kepentingan umum, maka pastilah melanggar dan bertentangan dengan undang-undang, maka batal demi hukum.
C. Asas-asas dasar dalam perjanjian. Kontrak merupakan spesies dari hukum perjanjian. Salah satu asas dalam hukum perjanjian bahwa berbagai kaidah hukum yang mengatur soal kontrak dan peraturan perundang-undangan merupakan hukum pelengkap atau Anvullendrecht. Berdasarkan asas tersebut, maka kaidah perjanjian dapat dipersempit atau diperluas oleh para pihak yang membuat kontrak. Subekti dalam Abrar Salek 2004 halaman 146. Pasal 1320 KUH Perdata mensyaratkan sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata menetapkan bahwa suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari 3 asas pokok yang disebut juga sebagai asas-asas dasar atau Grondbeginselen. Asas-asas fundamental tersebut yang melingkupi hukum kontrak adalah 1. Asas konsensualisme, bahwa perjanjian tersebut karena adanya penjumpaan kehendak atau konsensus dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas, tidak terikat bentuk, dan tercapai tidak secara formal tetapi cukup melalui konsensus belaka. Charles Fried menyatakan bahwa satu-satunya faktor yang berlaku dan relevan untuk menentukan ada tidaknya keterikatan atau kekuatan mengikat ialah tatkala dijanjikan maka terciptalah kontraktual. Suatu perjanjian timbul apabila telah ada konsensus atau persesuaian kehendak antara para pihak sebelum tercapainya kata sepakat. Perjanjian tidak mengikat. Konsensus tersebut tidak perlu ditaati apabila salah satu pihak menggunakan paksaan, penipuan, atau terdapat kekeliruan akan objek kontrak. Menurut Syahmin A.K. Asas konsensualisme tidak mensyaratkan suatu kontrak harus dibuat dalam bentuk yang tertulis, kecuali beberapa bentuk dari kontrak tertentu yang harus dibuat dalam bentuk yang tertulis. Sebagai contohnya adalah kontrak perdamaian, kontrak pertanggungan, dan kontrak hibah. 2. Asas kekuatan mengikat perjanjian atau verbindende kracht der overeenkomst. Asas kekuatan mengikat atau asas pacta sunt servanda yang berarti bahwa janji itu mengikat. Suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tertentu secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Mengikat secara penuh suatu kontrak yang dibuat para pihak tersebut adalah hukum kekuatannya sama dengan kekuatan mengikat undang-undang. Jika salah satu pihak dalam kontrak tidak melaksanakan isi kontrak yang mereka sepakati, maka oleh hukum disediakan ganti rugi dan atau bahkan pelaksanaan kontrak secara memaksa. 3. Asas kebebasan berkontrak atau Kontraktsvrijheid, bahwa para pihak menurut kehendak kebebasannya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri dengan siapapun yang ia kehendaki. Para pihak juga dapat bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa baik ketertiban umum ataupun kesusilaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsensualisme berkenaan dengan terbentuknya suatu perjanjian. Asas kekuatan mengikat merujuk pada akibat dari perjanjian. Sedangkan asas kebebasan berkontrak terutama menyangkut isi atau cakupan dari perjanjian menurut Sudikno Martokusumo 2003 halaman 1919. Asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract atau liberty of contract atau party autonomy lahir pada abad 17. Asas ini memiliki dalil kerja yang sangat kuat dalam arti kebebasannya tidak dapat dibatasi baik oleh rasa keadilan masyarakat ataupun campur tangan negara. Asas ini lahir bersama-sama dengan teori ekonomi klasik laissez-faire yang dipelopori oleh Adam Smith. Kebebasan berkontrak menjadi prinsip umum dalam mendukung persaingan bebas. Kebebasan berkontrak menjadi penjelmaan hukum prinsip pasar bebas.
Setiap campur tangan negara terhadap kontrak bertentangan dengan prinsip pasar bebas. Kebebasan berkontrak menjadi paradigma baru hukum kontrak yang sangat diagungkan para filsuf, ahli hukum, dan pengadilan. Pengadilan lebih mengedepankan kebebasan berkontrak daripada nilai-nilai keadilan dalam putusan-putusannya. Ridwan Khairandi pada tahun 2004 halaman 1. Dalam teori hukum Islam, menempati janji adalah suatu yang sangat penting sebagaimana dikatakan Grotius bahwa pacta surservanda atau janji itu mengikat. Lebih lanjut, Grotius menambahkan bahwa promissorum implendorum obligat, yang berarti kita harus memenuhi janji kita. Friedman 1990 halaman 76. Menurut Johannes Ibrahim dalam bukunya Dewi Astuti Muchtar, asas kebebasan berkontrak adalah asas yang dituangkan dalam bentuk konkret. Dewi Astuti Muchtar 2001 halaman 14. Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata mempunyai kekuatan sebagai undang-undang, bahkan berlaku sebagai lex specialis terhadap ketentuan umum yang berlaku dan mengikat para pihak yang menandatangani kontrak tersebut. Adapun dasar atau landasan dari kekuatan mengikat kontraktual menurut ajaran kehendak adalah kehendak dari individu atau Willsleur. Berbeda dengan itu, menurut ajaran pernyataan atau Verklaringslehre, kekuatan mengikat kontraktual adalah pernyataan yang harus selaras beriumpa dengan kehendak. Sedangkan menurut ajaran kepercayaan Vertrauenslehre, kekuatan mengikat dilandaskan pada kepercayaan yang dimunculkan. Burgerlich Wetbook melandaskan kekuatan mengikat kontrak pada kehendak atau kepercayaan yang timbal berkenaan dengan konsensus yang dicapai para pihak. Miriam Darus Badruzaman, kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. Miriam Darus Badruzaman 2003 halaman 87. Asas kebebasan berkontrak tidak hanya berarti bahwa para pihak dapat membentuk perjanjian lain daripada apa yang telah disebut oleh undang-undang, tetapi juga dapat mengesampingkan ketentuan undang-undang pada pembuatan perjanjian. Pendapat Hegel sebagaimana dikutip oleh Dewi Astuti Muchtar bahwa hak memiliki merupakan landasan bagi hak-hak lainnya. Lebih lanjut dikatakan Hegel bahwa kebebasan berkehendak merupakan landasan yang substansial bagi semua hak dan kewajiban sehingga mewarnai perundang-undangan dan moral. Pemegang hak milik harus menghormati orang lain yang juga pemegang hak milik, menurut Dewi Astuti Muchtar 2001 halaman 20. Dalam perkembangannya, asas kebebasan berkontrak mempunyai keterbatasan. Keterbatasan tersebut dapat dijumpai dalam peraturan perundang-undangan, campur tangan negara, dan dari keputusan pengadilan. Pembatasan pertama misalnya dalam KUH Perdata pasal 1338 yang menyebutkan bahwa 1. Semua persetujuan yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat. 2. Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. 3. Persetujuan itu harus diadakan dengan itikat baik. Masih dalam perbatasan yang permata, dalam pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian sebagai berikut. 1. Kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan diri. 2. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian. 3. Adanya suatu hal tertentu. Dan yang keempat, adanya suatu sebab yang halal. Pada syarat sah yang pertama disebutkan bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah jika dibuat tanpa konsensus atau kesepakatan dari pihak yang membuatnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perjanjian dikuasai oleh konsensualisme. Syarat ini mengandung bahwa kebebasan berkontrak suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi kata sepakat dari pihak lainnya.
Kesepakatan para pihak dalam pembuatan perjanjian akan menunjukkan momentum terjadinya kontrak. Ada 4 teori yang membahas momentum terjadinya kontrak, yaitu 1. Teori pernyataan atau Witting's Theory. Menurut teori pernyataan, kesepakatan toistemic terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa is menerima penawaran itu. Jadi dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat Barnes menjatuhkan ballpoint untuk menyatakan penerima, kesepakatan sudah terjadi. Kelemahan teori ini sangat teoritis karena dianggap kesepakatan secara otomatis. 2. Teori pengiriman atau Versen Theory. Teori ini mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram. Kritik terhadap teori ini adalah bagaimana hal itu dapat diketahui. Bisa saja waktu sudah dikirim, tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan. Teori ini juga sangat teoritis karena dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis. 3. Teori pengetahuan. Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya penerimaan atau acceptance, tetapi penerimaan itu belum diterimanya atau tidak diketahui secara langsung. Kritik terhadap teori ini adalah bagaimana ia mengetahui ia menerima itu apabila ia belum menerimanya. 4. Teori penerimaan atau On-Fangs Theory. Menurut teori ini, toistemic terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan. Sudikno Martokusumo dalam Salim HS 2003 halaman 38-39. Pada syarat sahnya perjanjian kedua disebut bahwa kebebasan orang untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian. Bagi orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian sama sekali tidak terbebas untuk membuat perjanjian. Pada syarat sahnya kontrak ketiga disebut suatu hal tertentu, maksudnya objek yang diatur dalam kontrak tersebut harus jelas, setidak-tidaknya dapat ditentukan jadi tidak samar-samar. Pada syarat sahnya kontrak keempat disebutkan suatu sebab yang halal, maksudnya isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum, dan kesusilaan. Asas kebebasan berkontrak tidak diberikan secara mutlak tetapi diberi arti relatif. Relatif tidaknya asas ini adalah ketika dihadapkan pada kepentingan umum. Miriam Darus Badrus Zaman 2003 halaman 87. Hal ini tercantum pada pasal 1337 KUH Perdata.